Allah SWT mudahkan langkah kaki kita menuju satu majelis ilmu, majelis zikrullah. Maka kata Nabi SAW, siapa yang memudahkan langkah kaki menuju majelis ilmu, Allah mudahkan nanti di akhirat untuk datang kepada surga Allah SWT. Amin. Dan perginya tadi ke masjid, satu langkah demi langkah, bapak-bapak tadi dengan anak-anak lelakinya datang ke sini dengan macam banyak kesibukan, persoalan di rumah, mungkin ada yang sakit, ada hutang yang banyak, ada tagihan, ada banyak persoalan keluarga. Dia datang kepada masjid karena Allah SWT satu langkah digugurkan dosanya, satu langkah dinaikkan derajatnya. Lalu hitung berapa langkah, maka sahabat-sahabat Nabi SAW itu biasa memendek-mendekkan langkahnya daripada pergi ke masjid untuk pergi ke masjid supaya nanti lebih banyak hitungan pahalanya, banyak derajat yang didapatkan, banyak ampunan dosa yang Allah berikan kepadanya. Siapa yang datang kepada masjid, cinta kepada masjid, maka kata Nabi SAW, siapa yang cinta kepada masjid, kepada rumahku, maka Allah mencinta kepada itu orang. Hari ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kesia-siaan siapapun bagi orang beriman ini. Kalau dia sakit, dia bersabar, hancur seluruh dosa-dosa, gugur dosa-dosa. Kalau dia dapat nikmat, dia bersyukur, Allah tambah lagi nikmat. Jadi sakit atau susah ataupun senang, orang mukmin ini semuanya dapat pahala. Maka sungguh menakjubkan kata Rasulullah orang-orang mukmin ini. Sungguh menakjubkan. Bila sakit dia bersabar, gugur dosa-dosanya. Bila senang, bahagia, dapat nikmat, dia bersyukur, Allah tambah lagi nikmat. Maka setiap napas, setiap detik, hembusan daripada detak jantung daripada orang beriman ini setiap detiknya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat kehidupan dia mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali ikut cara hidup Nabi SAW, ikut sunnah Nabi SAW, sampai masuk WC pun ikut sunnah Nabi, maka berak kencing itu dihitung pahala oleh Allah Taala. Beda adanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, duduknya kita di sini adalah untuk mengenang satu peristiwa yang sangat agung, peristiwa yang sangat besar, yang sangat mulia selama-lamanya. Kita duduk di sini, hadir di sini, datang daripada jauh untuk mengenang satu peristiwa, satu perjumpaan antara kekasih dengan kekasih yang mulia selama-lamanya. Tidak ada satu perjumpaan yang paling agung, yang paling mulia, kekasih dengan kekasih, kecuali perjumpaan Rasulullah SAW dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan sedikit saja tentang Isra wal Mi'raj yang jarang orang ungkap di dalam ceramah-ceramah. Kalau secara umum sudah pasti banyak tentang Isra wal Mi'raj Nabi SAW, perjalanan yang berjumpa dengan Nabi SAW, dengan Nabi-Nabi sampai ke langit, berjumpa dengan Allah SWT. Tapi ada peristiwa-peristiwa yang menakjubkan yang jarang kita ketahui, dan itu sudah banyak diceritakan dalam kitab-kitab salaf oleh ulama-ulama salaf saleh terdahulu. Makanya hari ini kalau kita bicara menyampaikan agama mesti merujuk kepada alim ulama, jangan sampai pakai akal pikiran kita, nanti banyak yang salah. Maka hari ini bapak-bapak ibu pasti pernah dengar, atau mungkin ada di rumah nenek kakeknya dahulu. Saya punya nemu di rumah nenek saya. Buruk itu diumpamakan kepala dia macam perempuan, berekor, bersayap. Begitu kan? Ada pernah dengar gambar di rumah? Itu buruk dikatakan, ini kejahilan, kebodohan. Buruk itu dia seperti kilat. Bapak-bapak tengok kilat itu bagaimana? Dia kalau dia punya badan lebih kecil daripada kuda, lebih besar daripada keledai. Kalau jalan menanjak, kaki belakang memanjang dengan sendirinya. Apabila jalan menurun, kaki depannya akan memanjang dengan sendirinya. Ini buruk, kilat. Hari mungkin Allah Ta'ala ada lagi yang salah kaprah. Diceritakan, apalagi beberapa orang yang bukan ahli ulama tidak mau mendengarkan nasihat, arahan-arahan daripada ahli ulama, mendengarkan kajian-kajian, akhirnya bicara pakai akal pikirannya. Bahwa Nabi SAW itu dibelah dadanya, diambil hatinya, dibersihkan dari kotoran-kotoran. Hari mulia, hati Nabi SAW bersih. Nabi SAW khairul khalqillah, khairul wafa wa marus sofa, bashar, la kan bashar. Nabi SAW itu makhluk yang paling sempurna, yang paling mulia, yang paling agung, paling baik. Manusia itu Nabi, tapi tidak seperti manusia lain. Itu Nabi SAW. Maka kalau kita kaji, ada Nur Muhammad, bagaimana tingginya derajat Rasulullah SAW sebelum terciptanya jasad Rasulullah SAW. Nurnya saja terciptanya alam dunia. Maka kalau kita orang-orang tarekat, orang tasawuf belajar ngaji tentang sir, tentang hakikat marifat, maka dia akan terasa manisnya, lezatnya, betapa agungnya Rasulullah SAW di sisi Allah SWT.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam jasadnya suci, tubuhnya suci, darahnya suci, keringatnya suci, wangi, misik. Kemudian sampai air kencingnya oleh dalam Al-Imam Suyuti mengatakan dalam kitabnya, beliau katakan bahwa air kencing Nabi SAW itu suci. Pada satu ketika Nabi SAW bahwa air kencing dan itu ditaruh dalam bejana satu tempat, tidak sengaja ada sahabat perempuan, sahabiah, minum itu air yang ada dalam bejana, dilihat oleh Rasulullah. Kenapa kamu minum? Itu air kencing, kata Rasulullah. Ya Rasulullah, demi Allah, aku tidak pernah merasakan air sesegar air ini, ya Rasulullah. Air kencing Nabi SAW suci. Jadi kalau ada yang mengatakan beda dengan air kencing kita, minum kopi tiap hari, minum air macam-macam, kena penyakit batu ginjal. Nah, Nabi SAW suci, bersih, sehat, sempurna, is perfect, manusia terbaik, manusia teragung, ya Rasulullah SAW. Kekasihnya, kekasih Allah SWT. Bahkan begitu tingginya derajat Rasulullah SAW, ketika diciptakan Adam AS terlihat terangkat di kepala dia, lihat siapa itu nama yang bersanding dengan namamu, wahai Allah. Wahai Adam, ini kekasihku Muhammad, itu Nur Muhammad. Kalau bukan karena cintaku kepada Muhammad, tidak akan aku ciptakan engkau dan seluruh alam dunia beserta isi. Tinggi derajat Rasulullah. Lalu mau disamakan seperti anak-anak, malin jambu, otak-atik seperti itu. Ini kejahilan, kebodohan. Jangan sampai kita bicara rendah Rasul. Lahirnya Rasulullah tidak seperti lahirnya kita manusia. Mulia. Makanya penting kita ngaji, hadir di majelis ulama, majelis ilmu, bahasa masail, supaya kita tahu bagaimana adab-adab kepada ulama, kepada orang-orang alim, kepada terlebih lagi kepada Nabi SAW. Mengguraukan sentuhan, pakai bahasa sentuhan itu tak semua yang ada. Apalagi tergantung sentuhan yang di atas. Yang di atas apa? Nyebut Allah itu susah sekali. Kalau kamu nyebut semua, karena semuanya mati, sentuhan. Dapat pahala apa? Tapi kalau nyebut Allah, maka kamu kalau mati sebut nama Allah Ta'ala, maka berjaya di dunia, berjaya pula di akhirat Allah SWT. Hadirin dimuliakan Allah SWT. Begitu mulianya Nabi SAW, sampai Abdullah bin Zubair pada suatu ketika meminum darah hijamah, darah bekas hijamah. Hijamah tahu ibu-ibu? Darah hijamah itu darah bekas bekam. Kalau mau bekam nanti bisa sama Bang Sapri. Bukan mau dengan saya maksudnya. Bekam ini tusuk keluar darah. Kemudian Bapak Ibu, Nabi SAW selesai bekam, darahnya dipanggil, hai Abdullah bin Zubair, buang ini ke satu tempat yang tidak ada orang lihat. Maka dibaik ya Rasulullah, dibuangnya datang kepada satu tempat yang tidak ada orang lihat. Maka ditengok kiri kanan tidak ada, maka dia minum. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah sudah buang. Di mana? Di sini ya Rasulullah. Di perut kan tidak terlihat. Kata Rasulullah apa? Wahai Abdullah bin Zubair, haram jasad kamu disentuh api neraka. Siapa yang darahnya menyatu dengan darahku, haram disentuh api neraka yang Allah Subhanahu. Tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala, apalagi ada anak-anak habaib, keturunan habaib, cucu Nabi SAW, maka jaga kita muliakan mereka. Apalagi ulama, jangan sampai kita hina. Ini sudah ulama, habaib lagi, maka muliakan. Siapa yang kata ulama, kata Habib Bahar bin Sumaid, beliau mengatakan, ini kalau ada orang menghina ulama saja, udah ulama habaib lagi. Ini boleh jadi dia waktu dibuat oleh emak bapak dia dalam keadaan emak sedang haid. Kedua, ini anak haram, hubungan hasil di luar nikah. Yang ketiga, ini makan harta haram, harta yang tidak halal. 3 perkara. Makanya kalau ada orang suka membentak-bentak ulama sial, ulama ini. Saya bilang, dikatakan oleh para habaib, seandainya di zaman sekarang ada ulama ulama yang rusak, ulama yang jahat, kalau ada itu saja wajib kita untuk menghormati. Apalagi ada ulama-ulama yang alim, ulama-ulama yang lurus dalam perjuangan agama ini. Jangan sampai sekali-sekali. Nah, jadi kalau ada ulama yang sesat, mungkin seperti Al-Quran salah cetak, tidak usah dibaca, tapi tidak boleh dihinakan, taruh pada tempat. Kalau ada sedikit ulama yang mungkin tidak sejalan dengan kita, ya kita ini siapa? Orang alim atau bukan? Maka biarkan itu masuk ulama. Jangan sampai kita mencaci maki. Kita ini bukan kapasitasnya orang alim, biarkan itu bukan orang alim. Bapak Ibu dirahmati Allah SWT, begitu mulianya diri Nabi SAW sehingga sampai darahnya mulia, suci semuanya. Minyak wangi itu hari mulia lebih wangi. Keringat Nabi SAW itu lebih wangi daripada minyak wangi.
kemuliaan Nabi SAW lahir dan batin yang Allah Ta'ala berikan kepada. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada kesempatan hari ini pula kita mendengarkan bahwasanya Isra wal Mi'raj ini terjadi pada tahun Amul Husun. Amul Husun tahun Bapak Ibu sekalian. Amul Husun itu adalah tahun kesedihan. Kenapa dikatakan tahun kesedihan bagi Nabi SAW? Sebab di tahun yang bersamaan dua orang yang dicintai oleh Rasulullah wafat dalam tahun yang bersamaan. Istrinya Khadijah Kubra radhiyallahu ta'ala wafat, dan pamannya yang dicintainya Abu Thalib pun wafat di tahun yang bersamaan. Hadirin mulia, seluruh harta benda di dalam Islam ini yang digunakan oleh para sahabat, baik senjata-senjatanya, kendaraan-kendaraan, kuda-kuda, harta benda dalam Islam digunakan saat perang Uhud, perang Badar, itu semua adalah harta benda yang telah dikorbankan oleh istri Nabi SAW bernama Khadijah Kubra radhiyallahu ta'ala. Seluruhnya habis untuk agama, untuk perjuangan Nabi SAW. Kamu di saat detik-detik wafatnya Khadijah Kubra, dia datang dia sampaikan kepada anaknya, wahai Fatimah, Sayyidatuna Fatimah berkata ini Khadijah, wahai anakku saya, mintakan kepada ayahmu, kepada Rasulullah untuk minta jubah sebagai kain kafan aku ketika mati. Kata ibunya, kata anaknya, Fatimah, wahai ibu, kenapa tidak engkau saja yang langsung bicara kepada ayah, kepada Rasulullah? Kata Khadijah, aku malu wahai anakku, aku malu kepada Rasulullah SAW. Datanglah ini Fatimah kepada Rasulullah SAW menceritakan kisah. Kata Rasulullah SAW, wahai Khadijah, kenapa kau cuma minta jubahku? Seluruh harta benda dalam Islam ini, jangankan jubahku, adalah milik kamu. Semua harta benda yang ada dalam Islam adalah untuk kamu. Kenapa kau minta jubahku saja? Hadirin mulia, ini wafatlah Khadijah. Kesedihan ditambah lagi dengan meninggalnya paman yang dicintai, Abu Thalib. Abu Thalib ini satu paman yang mana selalu berada di barisan terdepan di saat Nabi disakiti, dicaci, dimaki, bahkan mau dimusuhi, bahkan mau dibunuh. Itu pun wafat di tahun bersamaan. Dua tokoh penting dalam peradaban Islam wafat dalam waktu bersamaan. Maka untuk menghibur daripada hati kekasihnya baginda Nabi SAW, Allah SWT perjalankan Nabi SAW Isra wal Mi'raj ila minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Ini ceritanya. Jadi bukan jalan-jalan macam kita. Jalan-jalan Nabi SAW membawa benda, membawa pundak tanggung jawab yang sangat berat untuk umat ini. Bagaimana umat ini selamat sampai masuk ke surganya Allah SWT. Bagaimana lahir yang pertama sampai lahir bayi yang terakhir. Bagaimana bisa selamat, hanya hari kiamat itu selamat daripada azab Allah SWT. Ini pikir Nabi SAW. Minta sehat bukan hanya untuk orang keluarga kita saja, untuk kita saja, tapi pikir juga, doa juga untuk seluruh manusia. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mulai hari ini jangan lagi hanya doa hanya untuk pikir kita. Ciri-ciri umat Nabi itu adalah memikirkan diri dia, memikirkan umat seluruh alam. Doa untuk kita, anak istri kita, doa untuk orang kampung dan umat seluruh alam. Ini dia. Ini zolim kita. Nabi pikir untuk seluruh alam, kita pikir untuk diri kita sendiri. Pikir untuk orang kampung. Makanya kalau azan, niatnya jangan hanya untuk panggil orang satu kampung. Azan itu niatnya untuk panggil seluruh umat di seluruh alam. Maka pahalanya mendapatkan seluruh alam. Dari yang disinari matahari di belahan bumi manapun, akan itu menjadi pahala bagi orang yang azan. Maka niat dirubah lagi niatnya. Bukan niatnya untuk pamer dengan suara merdunya, bukan lagi niatnya untuk memanggil orang satu kampung, satu sintang, tapi seluruh dunia di belahan bumi manapun, dia niat azan di 5 waktu, niat memanggil umat seluruh alam. Insya Allah sedia semua. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Subhana ini subhanalladzi. Kata subhana ini apa makna yang kata para ulama? Subhana ini bermakna tanzih, bermakna ta'addub, bermakna al-bara'ah. Tanzihullah min kulli nafsin, al-bara'ah lillah min kulli su'in. Kata subhana ini menunjukkan adalah untuk menghilangkan daripada sifat-sifat buruk, menghilangkan Allah, membersihkan Allah daripada sifat-sifat buruk ini.
berkurang. Maka dikata subhanallah lagi. Kemudian hadir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhana ini juga bimana ta'addud. Kenapa? Karena ini satu kejadian yang di luar logika. Bagaimana mungkin perjalanan yang harusnya dilalui berbulan-bulan lamanya, Nabi SAW hanya lalui sedikit pada waktu malam saja. Sebenarnya tanpa kata subhana saja, ini sudah cukup. Tetapi untuk menghilangkan keraguan-raguan di dalam hati kita, maka Allah pakai kata subhana. Karena tidak ada mustahil bagi Allah. Kalaulah tidak mampu Allah memperjalankan begini Nabi Muhammad SAW, berarti Allah memiliki kekurangan. Maha sedangkan Allah maha suci dari segala kekurangan yang ada. Kemudian hadis mulia, subhanallazi asra bi 'abdihi. Jadi kalau dikaji dengan nama salawatnya, ilmu alat, maka penting bagi kita belajar memasukkan anak-anak kita di pondok pesantren. Kalau kita ini belum bukan orang pondok, belajar kepada orang-orang alim, belajar kepada alim ulama supaya kita tahu maknanya. Tidak hanya sekedar kita ngaji saja. Kalau kita tidak tahu, jangan sampai kita bicara pakai akal kita, tapi bersandarkan kepada pendapat alim ulama, orang-orang yang punya kapasitas dalam ilmu-ilmu tersebut. Bapak Ibu terhormati Allah Ta'ala, Abdihi, Zat yang maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari. Kata Abdihi di sini, kata Al-Imam Fakhruddin Al-Razi, beliau menjelaskan dalam tafsirnya, qauluhu bi 'abdihi bil jasadi war ruh, bahwa Nabi SAW itu Isra wal Mi'raj yang bukan hanya dengan jasad tapi juga dengan ruhnya berangkat. Kenapa? Karena kalau pakai kata Abdihi berarti ada jasadnya, ada ruhnya juga. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah bahwa Nabi SAW itu berangkat dengan ruh saja. Dia tidak dengan jasad saja. Tapi pendapat utama, saya sudah banyak bicara soal sebelum sampai sini. Sampai di mana kita? Wah, belum. Bentar, sampai di mana kita? Ibu dengar enggak? Ada yang dari ma'ahad, dari pondok pesantren enggak sih? Al-Quran itu pakai kata ahad. Kalaulah Nabi SAW itu berangkat dengan ruhnya saja, maka Allah Taala bukan pakai kata abdi, tapi pakai kata birruhi. Kalau dengan jasadnya saja tanpa ruh saja, maka pakai bimayyiti. Sedangkan di sini pakai kata abd. Ini Nabi SAW berangkat Isra wal Mi'raj bukan hanya dengan ruh saja atau jasad saja, tapi dengan jasad dan juga ruhnya. Ini pendapat yang paling kuat daripada ulama-ulama. Yang dalam keadaan terjaga Nabi SAW Isra wal Mi'raj. Hadir kepada Allah Ta'ala. Kemudian kata Lailan. Lailan ini ada isim nakirah, ada tanwin nakirah. Lailan ini pada suatu malam penyedikitan, bukan satu malam penuh. Kalau pakai isim selain daripada itu pakai alif lam, maka itu al-lail, artinya satu malam penuh. Tapi kalau lailan ini isim nakirah atau tanwin nakirah mengatakan sedikit daripada waktu malam. Jadi Nabi SAW Isra wal Mi'raj itu bukan satu malam penuh, tapi sedikit daripada waktu malam. Bisa 1 jam, bisa 2 jam, bisa 3 jam, bisa 4 jam, bisa 5 jam. Intinya tidak sampai satu malam penuh. Bisa dipahami wahai muslimin. Inna subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Pasti kita pahami hari ini. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini naik, Bapak Ibu dirahmati Allah taala, ada kisah-kisah yang jarang kita ketahui. Nabi sallallahu alaihi wasallam naik kepada permukaan, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala melalui tahapan, proses demi proses. Minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Nabi SAW di saat Isra wal Mi'raj mulia, sebelum untuk Isra wal Mi'raj, beliau naik menggunakan daripada buruk itu. Jibril alaihissalam pilih daripada buruk, datang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk memilih buruk yang akan ditunggangi oleh Rasulullah. Maka datang menjumpai satu buruk, ada jutaan buruk di situ. Wajahnya tampan-tampan, bagus-bagus semuanya. Ada satu buruk yang sedih, yang
memasang dia punya wajah, sedang galau, sedang menangis. Maka ditanya, kamu ini kenapa menangis? Dikatakan, wahai Jibril, sejak pertama kali aku diciptakan, aku mendengar bahwa Allah Ta'ala berfirman, akan ada di antara kalian yang menjadi tunggangan kekasihku Muhammad SAW. Maka saat itu mulai diciptakan yang buruk ini menangis tanpa henti sampai saat itu. Maka Jibril AS memilih itu buruk untuk menjadi tunggangan Rasulullah SAW. Kemudian hadir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW ketika naik kepada langit demi langit, ada satu malaikat yang tidak sempat berdiri. Maka ditanya, dilihat oleh Jibril AS bahwa ini kenapa kamu patah sayap? Wahai Jibril, waktu Isra wal Mi'raj itu aku tidak sempat berdiri untuk menghormati Nabi SAW. Kata ini malaikat, wahai malaikat, bukankah kamu dari hembusan nafas kamu diciptakan 700.000 malaikat dari hembusan nafas? Kenapa sekarang saya kamu patah? Dulu di sini terasing di situ. Kata itu malaikat, wahai Jibril, waktu Nabi datang Isra wal Mi'raj, dia naik, aku tidak sempat berdiri sehingga Allah Ta'ala patahkan aku punya sayap. Malaikat yang ibadah, yang soleh, taat, siang malam setiap detik tanpa ada waktu batasan, ini tidak menghormati Nabi SAW, dipatahkan dia punya sayap. Dan sedangkan kita ini kok main-main dengan Rasulullah, main-main dengan sunnah Nabi. Ada orang hidupkan sunnah Nabi, ada orang katakan menghidupkan riba, menghidupkan sunnah Nabi SAW, dikatakan diolok-olok, difitnah, dimain-mainkan. Pakai jenggot dibilangkan kambing, pakai jubah dibilang sweater. Ini menrogi ma'an sunnah di Malaysia ini. Siapa yang benci dengan sunnahku, siapa yang menghina sunnahku, siapa yang benci dengan sunnahku, kata Nabi SAW, menrogi ma'an sunnah di Malaysia ini, dia bukan termasuk daripada golongan aku. Maka hati-hati. Nanti dibilang, saya punya kawan waktu di kampus dulu, dia bilang ini kambing ini, saya bilang ini babi mana ada jenggot, mana ada kumis. Saya bilang, parah, masih ada mulia kami, 2 juta lebih kami bisa dapat. Berapa babi? Murah mak, nemu ya makan tai sedikit. Saya bilang, jadi orang-orang nanti Anda berkelahi. Kalau kita belum mampu menunjukkan sunnah Nabi SAW, doa, ya Allah, jadikan aku ini supaya mampu menunjukkan sunnah. Jangan menghina sunnah. Seperti orang belum mampu menunjukkan sunnah, belum mau sholat, tapi dia mau memperbaikkan sholat, dia keluar dari garis Islam. Sahaja lagi. Maka kalau kita ada dengan orang yang mau sholat itu asyhadu an la ilaha illallah. Dia tidak pernah tahu dalam bahasa mana dalam satu hari dia lupa yang perkataan itu telah menyebabkan dia keluar dari Islam. Maka kita sebelum tidur sahadat lagi. Mungkin ada bahasa-bahasa kita yang kita kena kebodohan, kita nggak tahu bahwa itu telah menyebabkan kita kufur daripada agama Islam. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, penting bagi kita untuk hati-hati dalam berkata-kata. Jangan sampai kafir kembali kepada kita. Kan kadang-kadang kita gurau nyebut itu, nyebut di Katolik, ada pindah Katolik. Itu pindah kepada kita, hati-hati. Gurauan seperti dia untuk menuju, tapi pada akhirnya membuat kita keluar daripada syariat Islam. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka hadir mulia pada masa itu Nabi SAW tidak pernah minta kepada Allah Ta'ala, wahai Allah, aku ingin berjumpa dengan zatmu, aku ingin melihat zatmu, melihat cahaya. Nabi Musa ngomong kepada Allah, wahai Allah, izinkan aku untuk berjumpa denganmu. Allah kata, hai Musa, waktu di Bukit Tursina, kau tidak akan mampu, kau tidak akan kuat, berjumpa, melihat cahayaku. Ketahuilah wahai Musa, Al-Imam Ghazali mengatakan, antara diriku, kata Allah Ta'ala, dan hambaku ada 70.000 penghalang. Imam Al-Ghazali mengatakan 70.000 penghalang itu, 70.000 penghalang Allah itu terbuat daripada cahaya, terbuat daripada air, gemuruh air, terbuat daripada kegelapan. Seandainya Allah perdengarkan kita untuk dapat mendengar gemuruhnya suara air daripada 70.000 penghalang Allah itu, maka kita akan ketakutan, saking takutnya copot jantung hati kita dari keluar daripada tubuh kita. Gemuruh air daripada 70.000 penghalang Allah SWT. Kaum Musa tidak akan mampu. Hai Musa, aku tidak akan pernah buka 70.000 penghalang itu illa kecuali untuk Muhammad kekasihku dan untuk umat Muhammad SAW. Siapa umat Muhammad? Saya dan juga Muhammad. Maka kita tidak pernah minta dari umat Muhammad. Umat terdahulu minta, ya Allah, jadikan nabi-nabi terdahulu minta, ya Allah, jadikan
aku umat Muhammad, jadikan aku nabi akhir zaman. Gak dapat, gak dikasih. Sudah ada kekasihku Ahmad Muhammad. Minta lagi Nabi Musa pergi untuk merengek-rengek. Sampai akhirnya Nabi Musa berkata, ya Allah, kalau memang aku tidak bisa menjadi Muhammad seperti Muhammad, jadikan aku bagian daripada umat Muhammad SAW. Nabi SAW tidak pernah minta untuk jumpa dengan Allah, tapi Allah sendiri yang ingin langsung berjumpa langsung dengan Nabi SAW. Mulia derajat yang Nabi SAW tinggi. Maka salawat banyak. Salawat ini Bapak Ibu sekalian, sholat itu kalau Bapak Ibu riya, sombong, sum'ah, pengen dilihat, maka tidak akan diterima. Tapi orang kita harus meninggalkan sholat, tidak boleh, wajib dijaga. Maka dalam 4 mazhab Imam Maliki, Hambali, Hanafi, Syafi'i ini ketika umur sudah balik, misalnya baliknya umur berapa? 15 katakan, 13 laki-laki. Dia mulai sholat umur 30, berapa tahun yang lalu itu sholat di kodok. Kalau dalam Salafi tidak ada, tapi dalam 4 mazhab ini tidak ada tentangan, di kodok semua, wajib. Maka setiap waktu sholat, dengan istiqomah. Sampai seperti itu pentingnya sholat. Karena sholat ini, hakikat daripada Isra wal Mi'raj ini adalah menerima perintah sholat. Maka kalau orang sholatnya baik, kata Nabi SAW, pasti baik seluruh amalnya. Kalau rusak seluruh amalnya. Iyalah, itu bagus untuk orang akhlaknya bagus, tapi tidak sholat, tidak bagus. Hanya kepada Allah SWT, kita sholat ini bukan karena kita orang baik, bukan karena saya anak pondok pesantren, bukan karena bapak-bapak ahli kementerian agama, bukan karena tokoh agama, bukan karena anak Pak Haji, bukan. Kita ini sholat karena kita hamba Allah. Hamba Allah. Wajib sholat. Mau ke bajingan, ke pejina, ke pemabuk, ke agama muslim, sholat. Nanti dengan sholat yang istiqomah kita buat, walaupun kita ini masih maksiat siang malamnya, waktu sholat datang sholat, bersihkan, wudhukan, sucikan, pakai sholat. Apa pejina, pemabuk, pelakor, kok sholat? Biarkan. Nanti dengan sholat istiqomah dia, nanti Allah berikan hidayah, cahaya kekuatan untuk berubah. Ada orang, ada sahabat yang kalau dia malam, dia sholat, tapi curi juga. Kata Nabi, tadi bisa jaga sholat, masih jaga ya Rasulullah. Kalau begitu insya Allah lama lagi sholatnya akan mencegah dia daripada berbuat. Makanya kalau ada orang sholat, walaupun dia masih rusak, jangan disinggung, jangan dibilang percuma. Hari mungkin Allah Ta'ala, kita tidak pernah tahu dapat hidayah. Yang hari ini mulut bicara di sini boleh-boleh nanti jadi orang tidak ada iman, alhamdulillah. Hari ini merasa nih orang baik, orang berilmu, ngotak-ngatuk saudaranya. Ada tidak pernah tuan-tuan? Hati-hati dengan merasa lebih baik anak ilmu. Setan itu dikeluarkan karena merasa lebih baik daripada Anda. Dan kita ini keluar merasa lebih baik daripada Nabi, merasa lebih baik daripada agama yang kita punya. Ini bahaya. Tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala, kalau ada di satu kampung kita, ada satu anak hamil di luar nikah. Kemudian kita jadi tetangga, kata, itu akibat kita keluar malam. Rumah apa ya? Tidak pernah memperhatikan dia. Coba tengok, tidak lama lagi punya anak kena. Makanya kalau lihat orang ada berzina, maksiat, jangan dikatakan menganggap diri kita lebih baik, jangan sampai. Tapi doakan dia doakan itu. Kamu kan tidak mau kepada mereka. Kamu doakan itu, nanti insya Allah itu penyakit tidak akan menular ke kita. Tapi kalau kita ini melihat keburukan orang dan kita ceritakan, itulah karena suka begini. Kau kena nanti. Kalau mau coba silakan. Hati-hati. Apalagi ada satu orang punya penyakit, kurang. Tengok nanti dia bergaul sana, sini. Penyakit Allah itu paling mudah. Menganggap orang lebih jahil dari kita, menganggap orang itu rusak dari kita. Nanti dia punya anak rusak. Mungkin dia bisa terjaga, tapi dia punya anak yang perempuan, yang laki-laki. Dan itu kejadian depan mata saya, terbukti. Makanya kalau naik haji atau umroh Bapak Ibu sekalian, semoga Allah Ta'ala berangkat kita semua. Amin. Ada cerita. Ini salah satu kepala bansos Pak Rajiman. Cerita sama saya. Waktu di Mekah, beliau ada orang kehilangan. Kan kalau dosa di sini ini biasa nampak di tanah Masjidil Haram itu. Waktu dia tidur, dia tengok ada duit saudaranya hilang. Kecurian loh. Kata haji yang sebelah itu, jangan. Jom kalau sedekah. Nah lama itu anaknya dia hilang. Pakaian dia hilang, sendal dia hilang. Bergurau saja. Woi, Ji, keti tadi. Banyak bukung dia, keti kalau diberikan muka kita. Terbelah mukanya. Hadir menurut Allah Saudara. Jadi apa maksud pergi haji itu? Supaya kita sibuk dengan aib kita sendiri. Memandang keburukan orang, sibuk dengan langsung ingat dengan aib kita. Karena cerminan saudara muslim itu cerminan kita. Kalau saya lihat orang ini gila, orang ini suka begini, itu sebenarnya kita.
maksiat yang kita buat ini Allah takutkan dari orang-orang di sekitar kita, sehingga nampak bagus dipandang orang. Oh, jadi ini dipandang orang bagus, Mas Sabri dipandang orang ini bagus, karena belum tahu aib-aib ini belum dibuka oleh Allah. Masih Allah jaga sehingga ibu-ibu apa-apa suaminya nampak bagus depan istri, istri nampak bagus, pokoknya itu WA daripada karena istri megang. Wah, jangan buka benar. Lalu Pak Kampus, betul. Pokoknya dekat dengan tetangga sebelah. Plastik itu ganti loh Pak, pisau dari plastik, biar kalau lempar agak positif. Masih butuh aib-aibnya. Anak-anak kita yang nampak bagus kuliah di sana, siapa yang bisa menjamin? Apakah tuan-tuan bisa yakin 100% anaknya tidak berzina? Minimal bersayang-sayang dengan anak orang, berjalan satu mobil, satu motor, satu kamar, tidak pernah tahu. Siapa yang bisa menjamin? Anakku kuliah di sana, Jakarta. Dipegang itu kulit laki-laki dan perempuan bukan haram, lebih baik kamu minta ditusuk daripada ujung kaki sakit di kepala. Saking sakit. Maka walaupun kita ini bukan orang soleh, sebisa mungkin pelan-pelan. Makanya antara sepupu dengan sepupu itu boleh nikah, maka haram nggak boleh bersentuhan. Jangan tersinggung. Oh kau dong, kamu main padamu. Lalu kita sumpah serapah, tersinggung. Ini ada dalam Islam supaya karena kita sudah terbiasa. Kau menjadi aku, iya menjadi dalam Islam ada. Persoalannya apa? Dia ini tidak menjadi, dia menjadi orang itu tetap disalami semua. Hati-hati. Nanti anak kita seperti itu. Maka Bapak Ibu rahmati Allah SWT, ini penting bagi kita menjaga daripada sholat kita. Dengan sholat ini kemaksatan Allah Taala akan beri kekuatan kepada kita untuk meninggalkan perkara-perkara itu. Maka hari ini jangan sampai ada buruk sangka dengan saudara muslim itu.